Halo teman-teman semua, pas kepikiran lagi hasil video pertama di Pas Kepikiran itu ada beberapa yang komentar dan ada beberapa yang komentar baik di sosmed saya atau di YouTube bertanya tentang senioritas yang nada-nadanya memang tidak suka dengan senioritas itu. Kalimatnya itu kan, seberapa penting sih senior di organisasi itu gitu. Nah, mari kita bicarakan soal senior-senior ini. Apakah senior itu penting di organisasi? Oke, eh, sebenarnya kalimat apakah penting atau tidak, itu saya tidak ingin jawab itu dulu, tapi kita coba definisikan dulu deh apa itu senior. Kalau penting apakah harus ada, kan ujungnya kan begitu. Kalau memang senior itu nggak penting, berarti kan nggak harus ada. Kita perlu bedakan antara senior sebagai kata benda dan senior sebagai kata sifat. Tapi nanti itu dulu. Oke, kita coba definisikan dulu apa itu senior. Nah, senior itu kan ya, kalau teman-teman mau cek KBBI itu mah ada di situ. Saya tambahkan di sini wes hasil definisi senior dari KBBI. Teman-teman bisa pause videonya dan baca dulu makna senior di KBBI. Ada banyak apa ya, macam ragam makna tergantung situasi dan kondisinya. Tapi kalau buat saya, senior itu kan orang yang lahir duluan gitu aja, orang yang masuk duluan. Kalau ada tempat, kalau ada organisasi, kalau ada apa ya, kalau ada sebuah wadah, itu yang lahir duluan atau yang masuk duluan. Yes, kalau saya mendefinisikan simpel sederhananya saja ya Nabi Adam itu seniornya para nabi, karena Nabi Adam itu muncul atau diberikan amanah untuk menjadi nabi pertama gitu. Jadi apakah lebih senior mana, Nabi Nuh atau Nabi Adam? Ya Nabi Adam, udah sesimpel itu saja. Nah, itu adalah senior sebagai kata benda, tapi memang kita juga ada senior sebagai kata sifat. Nah, yang membuat sebal menyebalkan ini, yang menjadi geram dan membuat banyak orang enggan masuk organisasi karena ada senior-senioran itu bukan sebagai kata benda menurut saya, tapi senior sebagai kata sifat. Kita perlu cek apa sih yang apa namanya, yang melekat atau yang biasanya umum gitu. Tapi ini dulu, kalau pertanyaannya bisa nggak senior dihilangkan? Loh, kalau senior sebagai kata benda ya nggak mungkin dihilangkan, nggak mungkin bisa dihilangkan sebagai kata benda, wong orang itu nggak lahir bareng gitu kan. Tapi kalau sebagai senioritas, nah bahasa sifatnya adalah senioritas sebagai kata sifat itu, apakah bisa dihilangkan? Yo bisa sekali senioritas itu. Tapi apakah senioritas lantas buruk? Ya belum tentu. Makanya kita perlu cek dulu sebenarnya apa sih hal-hal yang dianggap, kenapa kok senioritas itu punya konotasi negatif. Oke, yang pertama itu mungkin bisa disebut gila hormat atau perlu mendapatkan respect gitu. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat kayak semacam ada maba yang, atau bukan maba ya, maba ada sih, ada maba yang diminta baris lalu senior-seniornya jalan. Nah, itu teman-teman mungkin itu bisa memaknai itu sebagai bentuk butuh respect seperti itu. Nah, yang seperti itu yang membuat beberapa orang itu tidak suka, atau kebiasaan kayak siap senior, si komando nunggu gitu-gitulah. Jadi apa namanya, negak gitu kayak kurang. Nah, itu kan sebenarnya gila hormat. Perlu dihormati, padahal sebenarnya konsep konsep hormat atau respect itu kan bukan diminta tapi diberi. Karena apa? Karena gini, saya tuh punya cerita sendiri. Ada orang yang masuk organisasinya itu di bawah saya, lalu habis itu ya apa namanya, agak jauh, terus habis itu saat dia jadi masih mahasiswa, aku kayak seolah-olah
ya siap senior. Nah buat lah saya itu nggak penting dengan itunya. Kenapa? Karena belum tentu terbukti itu akan sustain. Karena apa? Ternyata orang-orang yang modelan seperti ini nih, yang waktu mahasiswa siap senior itu, kalau sudah lulus juga sudah hendak gitu-gitu lagi, ya macak senior juga gitu. Nah artinya apa? Kalau yang menyebalkan itu gila hormatnya, kita perlu sampaikan bahwa sebenarnya rasa hormat itu hormat bukan rasa hormat, hormat itu diberikan bukan diminta. Saya merasa perlu hormat dengan orang tua. Saya ingin menghormati orang yang membawa ilmu. Saya menghormati orang yang bekerja keras di organisasi ini. Nah, saya respect pada mereka itu diberikan, bukan kamu ayo hormat ke saya. Kalau saya lewat tundukkan kepala. Nah, respect itu diberikan. Kita berikan pada orang yang kita anggap layak, bukan diminta. Ya sama seperti kiai gitu ya, itu kan bukan kata ya, bukan sapaan yang diminta, tapi itu diberikan penghormatan. Kalau teman-teman cermati kata kiai, ki itu kan sebenarnya kata ki itu kan tidak hanya berhubungan dengan Islam. Kalau sekarang kan ya sangat identik dengan Islam, bahwa sebenarnya ki itu tidak hanya langsung ahli ilmu agama. Coba teman-teman pelajari itu. Oke, itu soal hormat menghormati. Yang kedua, yang kenapa sih kok ada banyak orang yang tidak suka senioritas, kalimatnya adalah senioritas itu. Karena senior-senior ini, benda-benda yang lebih tua lahir ini sering merasa benar. Bahkan waktu saya kuliah dulu itu ada kata senior selalu benar gitu. Kalau senior salah kembali ke pasal 1, nah kayak gitu loh. Itu mungkin ya saya sih menanggapnya itu sebagai candaan ya, tapi mungkin ada yang merasa bahwa itu tidak bercanda dan itu menyebalkan itu ya itu loh. Jadi ada rasa selalu merasa benar. Lalu ada yang tidak bisa menerima masukan, lebih-lebih ya khususan pada junior-juniornya tidak bisa menerima masukan, bahwa yang benar ya aku wis gitu. Nah ini berkelindahan dengan yang selanjutnya, yakni merasa benar merasa tinggi. Jadi sering merasa benar sering merasa tinggi. Nah jadi itu. Dan yang terakhir itu merasa hidupnya lebih susah. Wah aku dulu itu begini deh, kamu cuma begitu. Nah kayak gitu loh. Jadi ada komparasinya gitu. Nah, apakah sifat-sifat yang barusan saya sebutkan itu mesti melekat ke seorang senior? Jawabannya tidak, teman-teman. Saya bisa bilang tidak. Itu bukan sifat yang mesti melekat ke orang yang lahir lebih awal atau masuk organisasi lebih awal. Itu penyakit nafsi-nafsi. Gitu. Dan itu bisa menyerang ke siapa saja. Sifat-sifat seperti itu bisa menyerang siapa saja lah. Sekarang kan kata senior yang punya sifat begitu itu kan juga tidak hanya senior yang ada di organisasi. Senior misalnya di kantor, kayak teman-teman misalnya sudah masuk kantor ya kan ketemu senior yang sudah lebih lama masuk di sana. Nah kan juga ketemu yang begitu, dan senior yang lain banyak sekali. Dan sifat-sifat seperti itu ya bahkan nggak harus lahir pertama. Orang yang gila hormat, orang yang merasa benar, orang yang merasa tinggi, orang yang tidak terbuka, tidak bisa diberitahu. Nggak harus senior, siapa orang yang begitu, ya mungkin juga teman-teman akan sebel. Jadi nggak harus itu, oh itu adalah sifat khas senior, tapi itu bisa melekat ke beberapa orang yang tidak sadar kalau dia itu begitu. Nah lalu gimana? Biar senior organisasi ini nggak kemelinti begitu? Ya tentu perlu mental untuk terus belajar. Tentu perlu mental untuk terus belajar. Jadi biar tidak merasa tinggi dan merasa paling benar, ya harus mau belajar. Karena kan konsepnya ya semua guru semua murid itu, bahwa setiap di antara kita ya guru dan setiap di antara kita ya murid itu. Terus nah ini yang penting. Ini topik yang apa ya, yang mungkin di organisasi itu sekarang itu masih jarang diajarkan. Ya ini kebiasaan mendengar. Sekarang gini wes, orang ikut organisasi itu kan bisa disebut aktivis. Pertanyaannya, kalau kita itu mendengar kata aktivis, teman-teman lebih sering
langsung terkonek aktivis itu orangnya seperti apa. Saya akan menebak bahwa teman-teman akan menjawab bahwa aktivis adalah orang yang pandai ngomong atau pandai orasi gitu. Padahal bisa nggak makna itu kita perluas ke organ-organ yang lain, ke indera-indera yang lain, bahwa aktivis itu tidak hanya orang yang aktif ngomong tapi juga aktif mendengar. Ini kan jarang. Mana apakah ada organisasi yang mengajarkan kita itu untuk aktif mendengar? Nah, kalau ada, wow, seniornya mesti api-api, bro. Gitu. Jadi selain mental mau belajar, mentalnya gelas kosong, itu ya mental dan mau mendengar itu loh, mau mendengar, tidak hanya ngomong terus, gantian ngomong. Misalnya teman-teman ngopi sama orang yang ngomong terus, wes, itu loh, gak usah kudu senior, Kalau teman-teman ngopi, ketemu ngomong atau sekarang disebut yeping itu, males kan, malas sendiri, jadi nggak butuh senior. Jadi kemampuan untuk gantian ngomong, kemampuan untuk mendengar, nah itu biar mereduksi sifat-sifat yang dianggap tidak baik itu tadi, itu bisa seperti itu. Nah kalau seperti itu bisa terjadi kan lumayan toh. Artinya kan organisasi itu tidak selalu diisi oleh sesuatu yang buruk, apalagi diisi oleh senior-senior busuk itu. Pertanyaannya, ada nggak senior yang baik? Ya saya bilang, saya akan dengan sangat mudah bilang ada. Contohnya di mana sih saya ketemu senior-senior yang baik itu? Ya saya akan menyebut seperti di jaringan Gus Durian. Bagaimana ketika kita melihat kata senior di jaringan Gus Durian itu tidak konotasinya negatif, teman-teman. Misalnya kita menyebut senior-senior Gus Durian itu bukan seorang yang pengen ciri-ciri dipijeti gitu, enggak. Kita melihat senior Gus Durian, saya melihat senior Gus Durian itu adalah orang yang terus belajar. Bahkan ada senior Gus Durian yang usianya sudah tua, terus sudah melalang buana, bahkan bisa disebut tokoh internasional, dan beliau masih belajar, bahkan masih les. Belajar, kita punya senior belajar, kurang baik apa? Itu kan berarti tadi tuh mental terus belajar, mental gelas kosong, mental gantian ngomong, mental mau mendengar. Nah itu yang perlu kita tumbuhkan. Jadi kalau organisasi itu mau relevan juga, mental organisasinya, mental orang-orang yang masuk di dalamnya juga perlu diperbaiki. Menurut saya sih begitu. Kalau ada yang tidak setuju, ya silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Itu pas kepikiran karena kemarin buat video kok ada yang komen, lalu buat saya kepikiran lagi. Nah ini buat video lagi. Kalau ada yang kepikiran lagi, kita bicarakan di sini. Kalau nggak ada, kita ketemu di konten-konten yang lain seperti ngulik lirik dan baru belajar. Saya akhiri. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Semoga ada manfaatnya khusus buat saya, buat teman-teman semua. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.